kaum muslimin wa muslimat pada ngiring sholat gerhana di Masjid Al-Musola di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ruku dua kali, sujud dua kali. Tapi itu saat suratnya ayat dua kali. Ini sudah karena mungkin melihat ruku dua kali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمصباح فيها مصباح المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا ولا شرقية وغربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها الغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيها القلوب والأبصار. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واشمر نفسك مع الذين يدعون ربهم من غداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم أن تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعث من أغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه إنما أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبيس إلا في كتاب مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa samsa wal qamar wa annahu al-laili wan nahar wa annahu adhaq wa abka wa annahu amata wa ahya wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal unsa min nutfati idza tumna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayati lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lis-samsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, inna samsa wal qamar ayatani min ayatillah la yahshifani li mauti ahadin wala lil hayati, fa idza ra'aitum dzalik fad'ullah wa kabbaru wa saddaqu wa sallu. Hadis riwayat Bukhari Muslim, nomor hadis 1060. Alhamdulillah atas takdir Allah Subhanahu wa taala, atas inayah Allah Subhanahu wa taala, atas rahman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk berkumpul di tempat yang insya Allah ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk insan pilihan yang ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, bukan karena keadaan kita sehat, karena banyak orang yang sehat tidak mampu untuk bisa mengagungkan nama Allah dalam keadaan yang sangat penting. Tidak semua mempunyai waktu luang untuk dimampukan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah insan pilihan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita yakin hanya Allah lah penggenggam alam raya ini. Hanya Allah lah pemilik alam raya ini, dan hanya Allah lah pengatur alam raya ini. Semua tidak luput dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat gerhana rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit orang yang dilapangkan hatinya, yang dikuatkan imannya, yang diringankan langkahnya untuk bisa melaksanakan sholat khusyuk atau sholat gerhana yang kejadiannya mungkin tidak ada setiap tahun. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan idza kharaja Rasulullah min mihrabih, ketika Rasulullah keluar dari mihrabnya, para sahabat melihat wajah Rasulullah itu dengan penuh rasa takut, dengan penuh rasa cemas, seolah-olah hari itu akan terjadi kiamat. Saking cemasnya Rasulullah menyeru para sahabatnya, sallu jami'atan, marilah kita melaksanakan sholat berjamaah. Karena pada zaman Rasulullah mengalami hanya satu kali gerhana, yaitu gerhana matahari, yang pada ahli falak itu menyebutkan gerhana itu terjadi pada tanggal 29 Syawal 10 Hijriah atau 20 Januari 623 Masehi
tepatnya pada jam 8.30 atau setengah 9. Ketika itu Rasulullah menjurukan kepada para sahabat untuk melaksanakan sholat berjamaah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada rasa kecemasan, rasa ketakutan, takut pada hari itu terjadi kiamat. Kita tidak tahu apakah esok hari bulan masih bisa bercahaya. Kita tidak tahu apakah esok hari Allah menakdirkan bumi ini hancur semuanya. Kalau kita renungkan, kalau kita tafakur, masih banyak saudara kita yang tidak dimampukan oleh Allah. Bahkan pada saat ini banyak orang-orang yang ingin menyaksikan terjadinya gerhana bulan tanpa menghiraukan ajakan Rasulullah SAW. Ketika terjadinya gerhana, Rasulullah menyerukan untuk sholat kita berjamaah, dilanjutkan dengan khutbahnya. Bahkan Rasulullah takut. Tapi fenomena kejadian pada saudara kita bahkan terfokus untuk mengabadikan kejadian ini. Itu adalah hal yang salah kaprah. Bukan kaprah aja, tapi salah. Jauh dari tuntunan Rasulullah, jauh dari seruan Rasulullah. Bahkan pada saat kejadian gerhana matahari pada saat itu berbarengan dengan matinya salah satu anak Rasulullah yang bernama Ibrahim dari salah satu istrinya, Maria Kibtiyah dari Mesir. Makanya Nabi Muhammad SAW mengungkapkan dalam hadisnya, Inna samsa wal qamara ayatan. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah salah satu tanda-tanda dari kekuasaanku. Berarti begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ayatillah, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yasifani, tidak ada kaitannya keduanya itu limautin ahadin, meninggalnya seseorang, wala lihayati, dan hidupnya seseorang. Fa iza ra'aitum, apabila kalian melihat gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbaru, dan bertakbirlah, wa tasaddaqu, dan sedekahlah, wa shallu, dan laksanakan salat. Bahkan dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 904, redaksi hadisnya hampir sama. Inna samsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah salah satu tanda-tanda kekuasaanku. La yaksifani limautin ahadin walalil hayati. Tidak ada kaitannya atas matinya seseorang ataupun hidupnya seseorang. Yuhawikuna min ibadi, supaya menanamkan rasa takut kepadaku. Jadi terjadinya gerhana itu supaya menanamkan kebesaran rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabja'u, maka segeralah. Kata-katanya bukan padhabu, tapi fabja'u, maka segerakanlah ila sholati, kamu mengerjakan sholat, atau ila dzikri, kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa du'aihi, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istighfar, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seruan-seruan pada kejadian gerhana ini supaya kita menanamkan rasa takut yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita melaksanakan sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kelanjutan hadis ini, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, lau ta'lamuna, jikalau kamu mengetahui ma'amalakum, apa yang aku ketahui, la dohiktum qalila, pasti kamu akan mempersedikit ketawa, wa abkaitum katsira, dan pasti kamu akan banyak menangis. Ini dalam redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jikalau kamu umat Muhammad mengetahui apa-apa yang aku ketahui dalam kejadian gerhana ini, maka kamu akan mempersedikit ketawamu dan kamu akan memperbanyak tangisanmu. Karena apa? Karena rasa cemas dan rasa takut akan terjadinya kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya persiapan kita, kurangnya bekal kita. Semua kejadian, semua musibah yang terjadi di muka bumi ini semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asoba fil ardi, apa-apa yang terjadi, musibah kejadian yang terjadi di muka bumi ini, wala fi anfusikum, ataupun kejadian ataupun musibah yang terjadi kepada diri kalian, illa fi kitab, kecuali telah dicatat dalam kitab Allah di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kalian diciptakan oleh Allah. Inna dzalika Allallahi yasya, hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu adalah gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Likai la tahsyu ala ma fataku, supaya kalian tidak bersedih hati, tidak kecil hati tentang apa-apa yang belum kalian raih. Wa taqrahu ala ma fataku, dan kalian tidak merasa bangga dengan apa-apa yang telah kalian raih. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhar, sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang-orang yang selalu melebihi batas. Sidang gerhana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melaksanakan apa-apa yang telah diseru oleh Rasulullah SAW ketika gerhana terjadi. Marilah kita doakan saudara-saudara kita yang belum dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena kepakiran ilmu atau mungkin ketidakpahaman, bisa jadi ketidaktahuan karena kurangnya bekal dalam masalah agama. Mereka mengikuti keinginannya hanya untuk mengejar ketenaran di medsos, merasa bangga apabila angel fotonya lebih bagus, bukan berzikir kepada Allah, bukan berdoa kepada Allah, bahkan tidak ada sedikit pun ditanamkan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala pada hatinya. Mungkin sudah tertutup dengan hawa-hawa nafsunya,
sehingga tidak berfungsi nafsu lawamahnya, yaitu nafsu yang menimbang-nimbang. Mereka sadar ini salah, mereka sadar ini hal yang tidak baik. Mari kita doakan, mudah-mudahan saudara kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, terbuka hatinya supaya bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita yang sudah melaksanakan perintah Allah, jangan memberikan justifikasi mereka adalah orang yang sesat, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Kita pun sama mempunyai peluang untuk berbuat dosa. Jangan merasa suci, jangan merasa besar hati karena sudah bisa melaksanakan perintah Allah. Kita tidak tahu takdir Allah ke depan. Hanya Allah yang membolak-balikan hati. Bisa kita terus iman kepada Allah, ataupun kita bisa jadi menjadi orang yang kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang berada di Palestina, saudara-saudara kita yang berada di Syria. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban, memberikan kebebasan bagi mereka, menjadikan negara yang merdeka, menjadikan negara yang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah seperti kita. Banyak rintangan, banyak tantangan bagi mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong negeri Palestina ataupun Syria ataupun negeri-negeri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir Allahumma ighfir ikhwanana fi Palestin. Allahumma ighfir ikhwanana fi Syria. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat gerhana, mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin.